Selamat datang di video tutorial dari penggunaan SIMADU mahasiswa. SIMADU adalah sistem informasi manajemen akademik terpadu. Berikut ini adalah tampilan halaman utama dari SIMADU mahasiswa. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu dashboard, PBL, Bangdul, Info Sidul, dan juga pengaduan. Di dalam video tutorial ini, yang akan kita bahas adalah pada menu PBL. Ini merupakan tampilan halaman utama pada menu PBL. Pada tampilan utama PBL ini, kita disajikan dengan beberapa info dari PBL yang dikerjakan. Di antaranya, ada judul dari proyek PBL, nama pengusul, nama mitra pengusul, nomor HP pengusul, manajer proyek, CO manajer proyek, tipe proyek, dan luaran. Di sini juga terdapat button menu. Di dalam button menu itu sendiri terdapat beberapa submenu, yaitu detail project, dokumen pendukung, research project, laporan mandiri, laporan tim, laporan absensi tim, laporan mentoring manpro, dan list project aktif. Kita akan bahas satu persatu pada submenu itu sendiri. Yang pertama adalah detail project. Ini merupakan tampilan dari detail project. Di sini disajikan beberapa info dari detail project. Di antaranya, judul dari project PBL, pengusul, project, manajer, deskripsi, dan data anggota. Berikutnya, dokumen pendukung. Ini merupakan tampilan dari dokumen pendukung. Di sini terdapat daftar dari dokumen pendukung project dan juga terdapat button download. Kita klik saja button download ketika kita ingin mendownload dokumen pendukung project. Berikutnya, research project. Ini merupakan tampilan dari research project. Pada menu research project ini merupakan pengumpulan project yang kita kerjakan. Jika kita ingin menambahkan research project, kita klik button tambah research project. Kita isi dan pilih jenis research-nya, kemudian isi dan pilih file dokumennya, lalu isi nama research-nya. Untuk jenis research berupa link atau tautan, ada dua pilihan dalam memberikan nama research-nya. Pertama, bisa dari GitHub Project, atau yang kedua, dari Drive Project. Setelah selesai mengisi research project-nya, kita klik button simpan. Jika kita ingin melihat detail dari research project, kita klik button detail yang ada di kolom aksi. Dan juga terdapat button yang bersimbol tong sampah. Kita klik saja ketika kita ingin menghapus. Berikutnya, laporan mandiri. Ini merupakan tampilan dari menu laporan perkembangan proyek yang bersifat mandiri. Pada laporan mandiri ini dikerjakan oleh masing-masing anggota atau individu. Jika kita ingin menambahkan laporan perkembangan proyek baru, kita klik saja button tambah laporan. Di sini, kita akan mengisikan beberapa form pengisian, mulai dari tanggal laporan, periode laporan, hari, minggu keberapa, dan juga deskripsi laporan. Pada bagian deskripsi laporan ini, terdapat beberapa form pengisian. Yang pertama, selama periode waktu ini saya memiliki target sebagai berikut. Di sini, deskripsikan mengenai target kita atau tujuan atau hasil akhir yang diinginkan atau yang ingin dicapai selama periode waktu yang telah ditentukan tersebut. Yang kedua, selama periode waktu ini saya telah menyelesaikan. Di sini deskripsikan apa-apa saja yang telah selesai dikerjakan dalam mengerjakan PBL selama waktu yang telah ditentukan tersebut. Yang ketiga, langkah saya selanjutnya adalah di sini deskripsikan apa-apa saja langkah selanjutnya atau berikutnya
selama dalam penyelesaian atau mengerjakan PBL tersebut. Yang keempat, perhatian atau permasalahan utama saya adalah di sini deskripsikan apa-apa saja permasalahan atau hambatan utama kita selama dalam penyelesaian atau mengerjakan PBL tersebut. Yang kelima, pertanyaan saya yang paling penting adalah di sini deskripsikan apa-apa saja sesuatu yang menjadi pertanyaan dalam pikiran kita atau yang ingin kita tanyakan selama dalam penyelesaian atau mengerjakan PBL tersebut. Jika telah selesai mengisi semua form pengisiannya, kemudian kita klik button simpan. Di halaman laporan perkembangan proyek ini juga terdapat beberapa button aksi. Jika kita ingin melihat detail dari laporan perkembangan proyek, kita klik button detail. Di sini disajikan detail dari laporan proyek. Kemudian, jika kita ingin menambahkan lampiran, kita klik button tambah lampiran. Kita isi dan pilih jenis lampirannya. Lampiran ini merupakan lembar tambahan yang bisa dilampirkan. Bisa dalam bentuk dokumen PDF, gambar, link atau tautan. Kemudian, isi dan pilih file dokumennya. Lalu, isi nama lampirannya. Jika sudah selesai mengisi form pengisiannya, kita klik button simpan. Dan jika kita ingin mengedit data-data dari laporan proyek, kita klik button edit. Dan juga terdapat button yang bersimbol tong sampah. Kita klik saja ketika kita ingin menghapus. Berikutnya, menu laporan tim. Ini merupakan tampilan dari menu laporan perkembangan proyek yang bersifat tim. Pada laporan tim ini, dikerjakan secara tim atau bersama-sama. Jika kita ingin menambahkan laporan perkembangan proyek baru, kita klik saja button tambah laporan. Di sini, kita akan mengisikan beberapa form pengisian. Untuk laporan proyek tim ini, pengisian formnya harus dilakukan oleh leader, mulai dari tanggal laporan, periode laporan, hari, minggu keberapa, dan juga deskripsi laporan. Jika telah selesai mengisi semua form pengisiannya, kemudian kita klik button simpan. Berikutnya, menu laporan absensi tim. Ini merupakan tampilan dari menu laporan absensi tim. Jika kita ingin menambahkan laporan absensi tim, kita klik button tambah pertemuan. Kita isi tanggal pertemuannya, kemudian isi dan pilih bukti pertemuannya, kemudian isi materi kegiatannya, isi daftar kehadiran anggotanya. Untuk anggota yang hadir, kita klik saja kotak kecil pada kolom keterangan, dan untuk yang tidak hadir, kita biarkan saja. Lalu, klik button simpan. Kita bisa melihat secara detail mengenai laporan absensi tim. Kita klik button detail. Di sini, kita disajikan mengenai info detail dari absensi tim. Jika kita ingin melihat bukti pertemuan, kita klik button lihat bukti. Di halaman laporan absensi tim ini, juga terdapat button menu rekap pertemuan. Jika kita ingin melihat perincian akhir dari pertemuan, kita klik button rekap pertemuan. Di sini, kita disajikan mengenai info perincian akhir atau rekap pertemuan dalam absensi tim. Berikutnya, laporan mentoring Manpro atau manajer proyek. Ini merupakan tampilan dari menu laporan mentoring Manpro. Jika kita ingin menambahkan laporan mentoring Manpro, kita klik button tambah mentoring. Kita isi tanggal mentoringnya, kemudian isi dan pilih bukti mentoringnya, kemudian isi materi kegiatannya, lalu klik button simpan. Dan jika kita ingin melihat bukti dari laporan mentoring Manpro, kita klik button lihat bukti. Dan yang terakhir, list project aktif. Ini merupakan tampilan menu list project aktif. Di sini, disajikan info mengenai list proyek aktif yang berisi daftar proyek semester genap 2021-2022.
Sekian video tutorial dari penggunaan SiMadu Mahasiswa. Semoga bisa membantu ya. Terima kasih.